Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Sigit Nur, dan sebuah kisah yang berjudul Ritual Mandi Kembang. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mimpi yang Sekar alami membuatnya tidak bisa tidur lagi. Entah mimpi tersebut suatu pertanda atau hanya sekedar bunga tidur. Jelas-jelas Sekar memikirkannya sampai kesulitan untuk terlelap kembali. Seberapa lamanya menutup mata, rasa kantuk masih belum kunjung datang. Dia memikirkan kebenaran tentang kakaknya itu. Arum memang tiba-tiba menjadi cantik dan itu membuat Sekar bertanya-tanya, bagaimana dan kenapa bisa begitu. Semenjak perubahan kakaknya, nenek itu sering hadir, bahkan sampai di mimpinya. Apakah memang benar Arum dan si nenek ada hubungannya? Sedari tadi Sekar hanya memikirkan hal itu sampai tidak bisa tertidur. Satu hal lagi, tentang ucapan si nenek yang bisa membuat Arum menjadi cantik, membuat Sekar penasaran, sekaligus bertanya-tanya. Mungkinkah si nenek bisa membuat ramuan untuk membuat seseorang wanita menjadi cantik? Jika memang demikian, lalu kenapa sosok nenek itu terlihat misterius? Jam waker sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sekar masih tersadar kurang lebih hampir setengah jam. Dia pun sekali lagi mencoba tidur agar tidak bangun kesiangan dan bisa menanyakan kepada sang kakak tentang mimpinya itu. Mungkin saja tahu. Dia menarik selimut sampai dada, lalu memejamkan mata dan mulai menenangkan diri. Siapa tahu rasa kantuk akan menghampiri. Saat rasa kantuknya perlahan mulai datang, terdengar ada sesuatu yang pecah di bawah. Sontak mata Sekar terbuka kembali. Dia pun beranjak kemudian. Dia beranjak, lalu memutuskan untuk memeriksa apa yang pecah di bawah. Pagi itu benar-benar dingin menusuk tulang. Gadis itu berjalan sambil menggigil. Baru hendak menuruni anak tangga, tampak seseorang berdiri di ambang pintu dapur. Sekar pun bergegas turun ketika orang di sana adalah kakaknya. "Apa yang pecah, Mbak?" tanya Sekar sambil menatap punggung sang kakak. Arum belum menjawab. Dia seperti sedang melamunkan sesuatu. Melihat kakaknya yang seperti itu, Sekar pun bertanya kembali setelah menepuk pundak sang kakak. Siapa tahu memang sedang melamun. Seperti dugaan, Arum memang sedang melamun. Saat pundaknya ditepuk, dia terkesiap dan langsung tersadar. "Mbak, kenapa?" Sekar bertanya lagi. Dia khawatir dengan kakaknya itu. Siapa tahu ada masalah dan dia mungkin bisa membantu. Saat Sekar menatap ke bawah, tampak pecahan gelas berserakan dan ada genangan air di samping kaki kakaknya. "Astaga, Mbak!" Dia langsung berjongkok dan mengutip satu persatu pecahan gelas yang pecah itu. Apakah Arum tidak menyadari bahwa dia menjatuhkan sesuatu? Terus apa yang membuatnya sampai begitu? Apakah ada sesuatu yang membuat dia resah sampai kepikiran? Sekar memikirkan hal tersebut sambil memunguti pecahan gelas dengan hati-hati agar jarinya tidak tertusuk atau tergores. "Maafin, Mbak, tadi kagak sadar saat mau minum malah ngelamun." Arum berbicara sambil ikut mengambil pecahan gelas yang dia jatuhkan secara tidak sengaja itu. Saat Sekar menatap sang kakak, dia merasa ada hal yang terjadi terhadap saudaranya itu. Raut wajah itu terlihat sedang gelisah. Seperti ada sesuatu atau masalah yang terjadi dan membuatnya memikirkan terus-menerus. "Mbak, kenapa? Mbak lagi mikirin apa? Kok gelisah kayak gitu?" tanya Sekar sambil mengelap lantai yang basah karena tumpahan gelas yang dijatuhkan oleh sang kakak. Mata Arum terbuka agak lebar, mulutnya pun menganga. Enggak ada apa-apa," katanya kemudian. Dia baru menjawab setelah terdiam beberapa detik.
Beneran? Tanya Sekar lagi, mencoba memastikan karena kakaknya tampak gelisah. Mbak mending istirahat saja, biar aku yang bersihkan, lanjut Sekar khawatir. Arum memandang ke arah adiknya beberapa detik, lalu dia mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu dia berdiri dan langsung berjalan keluar dapur tanpa berkata apa-apa. Sekar yang melihat itu hanya bisa terdiam sambil melihat kakaknya yang aneh. Setelah kakaknya pergi, Sekar pun turut berdiri setelah mengumpulkan semua pecahan. Dia segera mengambil plastik kresek di dalam lemari dekat dengan jendela. Nantinya pecahan gelas itu akan dimasukkan ke kresek agar aman saat dibuang. Saat dia sedang membuka lemari, ada sesosok makhluk tidak kasat mata sedang memperhatikan gadis itu dari balik jendela gordennya sedikit terbuka. Sekar baru sadar saat dia merasakan ada sesuatu di jendela dan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia terdiam, lalu memegang tengkuknya. Atmosfer di dapur pun berubah menjadi mencekam. Dia perlahan menoleh ke sisi kiri, lalu mengamati apa yang ada di sana. Tidak ada apa-apa. Dia kemudian menoleh ke sisi sebaliknya. Saat itu, Sekar baru sadar bahwa gorden yang menutup jendela sedikit terbuka. Saat melihat jendela itu, perasaannya menjadi tidak karuan. Dia mengamati beberapa saat jendela tersebut. Fokus matanya terus memperhatikan bagian jendela yang sedikit memperlihatkan bagian luar rumahnya yang gelap. Suasana hening di dapur semakin membuat atmosfer menjadi mencekam. Dia berjalan perlahan sambil salah satu tangannya diangkat hingga sebatas dada. Keadaan di luar tidak jelas, gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Sosok itu pun juga sudah menghilang sejak beberapa detik lalu. Dengan cepat Sekar menutup gorden. Setelah itu dia beberapa kali menarik nafas panjang sambil menenangkan pikiran. Pagi menjelang, Sekar baru saja keluar dari kamar mandi dan dia berjalan menuju kamarnya dengan mengenakan handuk sebagai penutup tubuh. Dia menoleh saat mendengar pintu tertutup. Saat dilihat, tampak sang ibu sedang berjalan mengarah ke dirinya. "Ada apa, Bu? Siapa itu?" tanyanya sambil memperhatikan langkah ibunya. "Si Bagas meninggal, jasadnya ditemukan mengambang di sungai," jawab Ibu Liana. Raut wajah beliau seperti sedang ketakutan. Sekar terkejut saat mendengar ucapan ibunya. Akan tetapi, dia lebih terkejut lagi saat mendengar Bagas ditemukan mengambang di sungai. Aneh dan terkesan mengerikan. Apakah dia memang sedang apes tercebur ke sungai, atau dia melakukan percobaan bunuh diri dan berhasil? Atau mungkin ada yang membunuhnya? Sedari tadi pikiran Sekar berkelana kemana-mana. "Bagas?" tanya Sekar, memastikan nama itu orang yang dikenal atau tidak olehnya. Jika memang Bagas yang dia kenal, rasa-rasanya susah dipercaya. "Iya, Bagas yang dulu diperkenalkan sama Mbak Yumu itu. Dia meninggal dibunuh sama seseorang. Kata tetangga yang melihat jenazah dia, leher anak itu disayat pisau," jelas Ibu Liana. Kemudian beliau berjalan dengan raut wajahnya yang terlihat sedang ketakutan. Ibu Liana berhenti di samping Sekar, lalu beliau berkata, "Kamu jangan keluar malam-malam, bahaya. Ibu kagak mau kamu kenapa-napa." Sekar tercekat. Dia bahkan tidak mendengar ibunya berbicara. Dia masih shock dengan kabar kematian Bagas, mantan pacar sang kakak yang pernah diperkenalkan kepada keluarganya 1 bulan yang lalu. Bagas meninggal secara tidak wajar. Dia dibunuh, tetapi siapa yang melakukan? Pikiran Sekar terisi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. "Bu, Mbak Yu mana?" tanya Sekar yang tiba-tiba teringat dengan kakaknya. "Sudah berangkat tadi pagi. Mbak Yumu pasti sedih pas nanti dengar kabar ini. Meskipun mereka sudah kagak bersama lagi, pasti tetap Mbak Yumu akan sedih," jawab Ibu Liana. Lalu beliau kembali melangkah menuju dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sekar menaruh rasa kasihan kepada sang kakak. Bagas itu adalah pacarnya yang sudah lama dikenal. Putus karena suatu hal yang hanya diketahui oleh kakaknya dan Bagas sendiri. Kematian Bagas pasti menggemparkan warga karena dia dikenal ramah dan anak dari orang kaya di desa. Pasti menggegerkan. Niat hati ingin melihat jenazah Bagas, Sekar urungkan karena sudah pasti ibunya tidak memberikan izin untuk ke sana. Dia pun melanjutkan berjalan ke kamar, mengganti baju dan kembali turun membantu sang ibu. Saat menaiki tangga,
Pikirannya tertuju kepada sang kakak yang malam itu tampak gelisah dan melamun. Apakah ada hubungannya Arum dengan kematian Bagas? Terbesit pertanyaan itu di benak Sekar. Akan tetapi sepertinya tidak. Tidak mungkin kakaknya melakukan hal kejam seperti itu. Bu, sekarang kok Mbak Yu berubah ya? Sekar bertanya sambil mencuci piring. Sudah 3 hari Arum tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Padahal dulu seringkali setelah selesai makan malam ataupun sebelum berangkat bekerja. Akan tetapi Arum tidak pernah lagi melakukan pekerjaan itu. Bahkan 2 hari yang lalu sempat membentak ibunya saat disuruh membeli barang. Kali ini terjadi lagi. Biasanya Arum pagi-pagi buta sudah menyapu, tetapi tidak pernah melakukannya lagi, dan akhirnya Sekar yang melakukan. Kamar dia pun sering berantakan. Baju-baju tergeletak di lantai. Bahkan pernah ada gelas kotor yang masih tertinggal di sana dan baru kali ini diambil. Itu pun Sekar yang melakukan. Apakah saking sibuknya sampai-sampai lupa membantu pekerjaan rumah juga? Mbak Ayumu akhir-akhir ini selalu pulang malam. Pasti lelah dan langsung istirahat. Dia juga selalu berangkat pagi-pagi sekali. Mungkin belum sempat beres-beres rumah. Ibu Liana baru menjawab setelah beberapa saat terdiam di kursi dapur. Alasan Ibu Liana memang ada benarnya. Tetapi tetap saja ada perubahan dari Arum. Meskipun Arum lelah setelah pulang bekerja, tetap dia akan membantu adiknya entah itu mencuci piring ataupun hal lain. Sekarang dia menjadi jorok. Bahkan akhir-akhir ini, Sekar dan kakaknya jarang berbicara. Terlebih ketika mulai terjadi sesuatu yang aneh pada diri sang kakak. Ibu berangkat dulu, ucap Ibu Liana sambil berdiri. Kemudian beliau melangkah ke Sekar yang baru saja mencuci piring terakhir. Iya bu, nanti Sekar nyusul pas udah nyapu sama jemur baju. Sekar menjawab tanpa menoleh ke arah sang ibu. Ibu Liana yang hendak keluar rumah dari pintu dapur sambil membawa rantang dan caping berhenti tepat di ambang pintu. Beliau berbalik lalu berkata, tali rafianya putus, diganti dulu, rafianya ada di kamar ibu. Sekar pun tiba-tiba teringat dengan tali rafia yang digunakan untuk menjemur pakaian. Padahal dia sudah tahu saat keluar rumah, tetapi lupa untuk mengatakannya kepada sang ibu, dan dia hanya menjawab dengan anggukan. Lalu ibunya pun berlalu setelah mengenakan caping di kepala dan memakai sendal jepit. Ibu Liana tengah pergi ke kebun. Hanya ada Sekar seorang diri di rumah. Suasana pun menjadi sepi. Suara para tetangga yang biasanya sedang merumpi sambil menunggu tukang sayur pun tidak terdengar. Sekar menyapu pandangan, mencari keberadaan sapu untuk membersihkan ruangan. Waktu berlalu, semua ruangan sudah disapu. Tugas terakhir yang dia lakukan sebelum menyusul ibunya adalah menjemur baju. Hari ini dia memang tidak mencuci, hanya menjemur baju kemarin yang belum kering. Dia mengambil keranjang penuh pakaian di dekat pintu kamar mandi, lalu dibawanya keluar rumah. Untung saja pakaian yang belum kering hanya sedikit, sehingga dia mungkin tidak perlu mengganti tali jemuran yang putus karena masih ada tempat lain untuk menggantung pakaian. Tidak perlu berpikir lama, gadis yang lebih sering mengepang rambutnya itu bergegas menyelesaikan pekerjaan terakhir. Satu persatu pakaian digantung, mulai dari baju milik sang ibu hingga punya dirinya dan sang kakak. Hingga pada saat menggantung sebuah selimut, dia mendengar tangisan seseorang di balik selimut itu. Sekar mendengar lebih seksama. Tangisan dari seorang perempuan seperti dekat darinya. Dia menyibak selimut di hadapannya, tetapi anehnya tidak ada seorang pun di sana. Hanya terlihat pekarangan rumah tetangga yang kebanyakan ditanami ketela pohon dan ada tumpukan kayu bakar. Aneh memang, padahal tangisan itu terdengar jelas di telinga Sekar. Lagi liatin apa? Suara seseorang mengagetkan Sekar yang masih mengamati pekarangan rumah tetangga. Pandangan dia pun buyar seketika. Sekar menoleh ke sisi kanan. Tampak seorang ibu yang membawa keranjang belanja sedang berdiri di dekat pagar rumahnya. Nama ibu bertubuh besar itu adalah Ibu Wati. Rumahnya di samping rumah Bagas, anak Pak RT yang meninggal di sungai. Enggak apa-apa bu, jawab Sekar sambil menggeleng. Ibu habis dari pasar? Tanyanya kemudian. Iya, ibu habis belanja buat nanti acara tahlilan di rumah Pak RT. Ibu Wati menjawab. Saat Sekar hendak melanjutkan menjemur baju,
Namanya dipanggil oleh Ibu Wati dan dia disuruh mendekatinya. Sekar hanya mengangguk, lalu menyelesaikan menggantung baju sebelum beranjak. Sudah kepalang tanggung, tinggal satu juga yang tersisa. "Kamu masih belum punya calon buat suamimu nanti?" Ibu Wati bertanya saat Sekar sudah ada di hadapannya. Mereka berdiri dibatasi oleh pagar yang terbuat dari bambu. Pertanyaan yang langsung menyelekit itu sebenarnya tidak hanya sekali atau dua kali didengar, tetapi lebih dari 10 kali, bahkan lebih. Sekar memang belum menemukan calon pendamping, tetapi bukan berarti tidak mau mencari. Dia memang sering diejek teman-temannya, bahkan oleh ibu-ibu sekalipun. Ucapan mereka acap kali menyakiti hati. Sekar yang mendengar penuturan biasa, tetap sebenarnya mengejek itu hanya bisa tersenyum sambil menggeleng. Sudah kebal telinganya mendengar kalimat-kalimat sejenis itu. "Cari dong, anak ibu saja yang sekolah bareng kamu, minggu depan mau menikah. Masa kamu masih sendiri kayak gini? Kagak kasihan sama ibumu?" Penjabaran dari Ibu Wati didengarkan baik-baik oleh Sekar. "Memang belum nemu, Bu. Kalau jodoh belum datang, dicari bagaimanapun pasti tidak akan ketemu." "Alah, kamu aja yang kagak bener nyarinya. Tiap hari aja kamu cuma di sawah. Mana ada jodoh di sana? Adanya cuma bapak-bapak." Ibu Wati memotong ucapan Sekar. Bibirnya sangatlah enteng dalam berbicara. "Memang belum saatnya, Bu." Sekar menjawab sambil menahan rasa kesal terhadap Ibu Wati. Dia masih berusaha bersabar meski hatinya terkobar. "Lah wong kamu kagak pernah dandan. Tiap hari cuma panas-panasan di sawah, kepanasan, tambah hitam kulit kamu. Mana ada orang yang mau sama kamu, Sekar?" Ibu Wati melanjutkan berbicara. Kali ini beliau lebih enteng dalam mengucapkan setiap katanya tanpa dipikir terlebih dahulu. Sekar hanya terdiam mendengar cerocosan dari Ibu Wati. Kalimat-kalimat itu sangat menyakiti hati sebenarnya, tetapi dia tidak mampu mengatakan apa-apa. Semakin membela diri, semakin parah ucapan Ibu Wati. Baginya, jodoh itu tetap akan datang. Jodoh juga tidak melihat fisik dari seseorang. "Udahlah, ibu mau pulang, mau masak di rumah. Sekar, dengerin ya kata ibu. Contoh teman-temanmu, kalau kamu jadi perawan tua, jangan nyesel nanti," kata Ibu Wati untuk terakhir kali sebelum beliau beranjak pergi. Sekar hanya bisa bersabar mendengar ucapan Ibu Wati. Dia yakin suatu hari nanti pasti akan datang calon suami. Dia pun kemudian kembali ke rumah sambil menenteng keranjang yang kosong. Malam itu sekitar pukul 7:30. Diam-diam Sekar keluar rumah untuk menemui nenek yang tinggal di hutan. Dia sengaja sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh ibunya. Gadis itu perlahan berjalan ke dapur sambil matanya awas menatap sekitar. Jika mimpi itu adalah sebuah petunjuk, dia akan mencoba untuk membuktikan. Setelah dipikir ratusan kali, Sekar memutuskan menemui si nenek. Siapa tahu benar jika beliau bisa membuat seseorang menjadi cantik setelah meminum ramuan yang dibuatnya. Semenjak mendengar ucapan dari Ibu Wati, pikiran Sekar menjadi kacau. Dia menaruh dendam sebenarnya dan ingin membalas ucapan ibu itu. Tetapi apakah semua akan selesai jika melakukannya? Sekar hanya berharap, semoga saja nenek itu tidak melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya. Gadis itu mulai melangkah setelah mengunci pintu dapur dari luar dan menyembunyikan kuncinya di lubang bambu kering yang biasa digunakan sebagai kayu bakar. Untung saja beberapa saat lalu ibunya melihat dia naik ke lantai atas. Mungkin saja beliau pikir sang anak akan tidur. Sekar berjalan melewati pekarangan rumah tetangga sambil membawa senter yang nantinya bisa membantu berjalan di hutan. Gadis itu berharap dia tidak masuk angin karena terkena udara dingin, meski sudah mengenakan jaket dan celana panjang. 3 menit berlalu, sampailah di sebuah jalan beralaskan tanah, tempat di mana Sekar bertemu pertama kali dengan nenek itu. Sepanjang perjalanan tadi semua terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan roda 2 yang lewat. Sebelum Sekar melanjutkan perjalanan, dia berhenti sebentar untuk sekedar beristirahat. Dia kembali melangkah setelah berdoa agar terselamatkan dari sesuatu yang buruk. Namanya juga hutan, pasti terlihat menyeramkan, dan sudah pasti gelap. Di sekeliling gadis itu hanya ada pohon dan semak-semak. Tanpa ada pencahayaan dari lampu jalan, dia hanya mengandalkan senter sebagai penerang satu-satunya.
Suara berisik dari dalam hutan dan ranting-ranting pohon tertutup angin. Dia berusaha mengabaikannya. Dengan langkah gemetar dan pandangan yang diusahakan tetap fokus ke depan, Sekar berharap tidak menemui sesuatu yang menyeramkan seperti ular yang tiba-tiba muncul, babi hutan, bahkan mungkin hantu. Intinya, dia harus bergegas agar cepat sampai di kediaman si nenek. 2 menit kemudian samar-samar terlihat pancaran cahaya dari balik pohon besar di hadapannya. Sekar sekali lagi mengembuskan nafas panjang, lalu melanjutkan berjalan agar bisa segera sampai. Setelah melawan rasa takut dan berusaha membuang pikiran-pikiran negatif, sebentar lagi dia akan tiba di rumah nenek itu. Sekar disambut dengan senyuman dari si nenek. Kemudian dia diajak masuk ke rumahnya. Dia tercengang apa yang ada di dalam sana persis seperti di mimpi. Mulai dari lampu tempel, meja di dekat jendela, dan kursi panjang dari bambu. Semuanya persis. Sekar tidak disuruh duduk, tetapi dia diarahkan memasuki suatu ruangan yang ada di dalam lagi. Karena hanya ada lampu tempel, pencahayaan yang ada tidak terlalu terang. Dia merinding saat mengikuti langkah si nenek. "Duduk di sana," ucap si nenek sambil menunjuk ke sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sekar mengamati sekeliling. Dia mengira ruangan itu adalah dapur. Ada sebuah pawon terletak di dekat pintu. Lalu ada 2 buah kendi, kuali besar. Ada tumpukan kayu bakar di sisi pawon, dan ada peralatan dapur lainnya. Sebelum duduk, dia mencium aroma kembang dan kemenyan di samping kanan dari tempatnya berdiri. Dia menoleh. Tampak sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat semacam sesajen, seperti keris bertabur beraneka macam bunga, kendi kecil, lilin, dan sebuah tempat untuk membakar dupa yang semuanya ditaruh dalam sebuah tampah berukuran cukup besar. Perasaannya tidak tenang saat melihat benda-benda tersebut. Sekar yang awalnya akan melangkah, dia hanya mematung di ambang pintu. Dia khawatir dengan apa yang dilihatnya itu. Takut si nenek ternyata akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. "Duduk," ucap si nenek itu lagi. Beliau sedang duduk di dingklik sambil memegang belarak atau pelapah daun kelapa yang kering. Sekar pun akhirnya memutuskan menurut ucapan si nenek. Dia melangkah perlahan menuju kursi bambu itu. Ruangan yang cukup gelap ditambah dengan atmosfer mencekam sudah membuat gadis tersebut tidak nyaman berada lama-lama bersama si nenek. Aroma wewangian tercium tajam, membuat siapapun akan mual jika tidak terbiasa menghirup aroma itu. Si nenek terlihat sedang memasak sesuatu di dalam periuk. Asap yang keluar dari mulut pawon beberapa kali membuat nenek itu dan Sekar terbatu-batu. Namun di sisi lain, dia merasa hangat karena api yang ada di pawon cukup besar dan bisa sedikit membuat ruangan di sana agak terang. Sekar duduk dengan gelisah, mengamati nenek itu yang kini tidak lagi mengatakan apa-apa. Beliau sibuk mengatur api agar tidak mati dengan memasukkan beberapa potong kayu bakar. "Mbah," ucap Sekar sambil menatap punggung si nenek. "Sebentar ya, airnya belum mendidih," jawab si nenek setelah beberapa saat menatap Sekar. Sekar pun tahu akhirnya apa yang ada di dalam periuk itu. Akan tetapi untuk apa memasak air? Apakah untuk membuat minum? Dia hanya bisa mengangguk lemah sambil masih menatap si nenek. Dia tidak hanya gelisah dengan semua yang ada di sana, tetapi juga dengan ibunya. Bagaimana jika sang ibu tahu anaknya tidak ada di kamar? Pasti nanti akan menjadi masalah besar. "Tidak lama, sebentar lagi juga akan dimulai," ucap nenek itu lagi. Sepertinya beliau memahami kegelisahan dari Sekar. Tangan keriputnya yang tua meraih tangan Sekar, lalu diusap-usapnya perlahan. Sekar hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh si nenek. Dia juga tidak akan melepaskan tangannya. Tidak sopan masalahnya. "Kamu sebenarnya sudah cantik, hanya kurang percaya diri saja, Cak Ayu," kata si nenek. Nada bicaranya lembut. Sekar terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Iya mbah." Hanya 2 kalimat itu yang bisa terucap oleh Sekar. Dia tidak menceritakan tentang kejelekan mulut tetangga dan teman-temannya. Nenek itu tersenyum sekilas, lalu kembali berkata, "Mbah bisa bantu, tapi ada syaratnya, Cahayu." Sekar seketika mendongak. Mendengar kata syarat, pikirannya tertuju dengan uang. Dia lupa tidak membawa uang saat keluar rumah. "Bukan uang, kamu hanya perlu bertahan sampai 1 bulan.
Kamu juga harus memenuhi 7 syarat yang Mbah akan berikan. Nenek itu menjelaskan. Kemudian perlahan tangan beliau tidak lagi mengusap-ngusap tangan Sekar. Tangan si nenek menjangkau sesuatu yang ada di atas meja yang ada di sebelah kirinya. Terlihat ada sebuah kain batik yang beliau ambil. Kamu sanggup jika tidak bisa memenuhi semua syarat. Akan ada sesuatu yang terjadi, ucap nenek itu sambil mengangsurkan kain batik ke Sekar. Kalau saya boleh tahu, syaratnya apa saja, Mbah? Tanya Sekar dengan suara yang lirih. Dia masih enggan menerima kain yang diberikan oleh si nenek. Nenek itu menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan. Nantinya selama 1 bulan itu, Sekar disuruh untuk mandi kembang yang dilakukan 2 kali dalam seminggu. Tepatnya pada hari Senin dan Kamis di saat malam hari. Di akhir bulan, dia hanya disuruh untuk melakukan mandi kembang 1 kali. Tetapi ada sebuah syarat lagi yang wajib dilakukan. Tetapi nenek itu tidak menjelaskan. Nenek itu juga mengatakan nantinya akan ada sesuatu yang terjadi dalam 1 bulan. Tetapi beliau tidak menjelaskan alasannya. Satu hal lagi, si nenek menekankan agar bisa menahan diri dan bersabar dalam menghadapi hari-harinya selama 30 hari. Jika bertindak gegabah, resiko ditanggung sendiri. Selesai si nenek menjelaskan, pikiran Sekar seketika teringat dengan kakaknya. Dia mengingat beberapa hari lalu tentang sang kakak yang mandi saat malam dan terdapat kelopak bunga menempel di pundaknya. Apakah itu juga yang akan dilakukan oleh dirinya? Jadi selama ini Mbak Yu, Sekar berucap lirik. Ya, Mbak Yumu juga melakukannya. Nenek itu memotong ucapan Sekar. Sekar kembali berpikir. Dia sebenarnya bingung keputusan apa yang akan diambil. Jika dia setuju, apakah bisa menyelesaikan semua syarat dalam 1 bulan? Lalu apa yang akan terjadi jika melanggar? Di balik keraguan itu, Sekar juga mendambakan memiliki wajah seperti kakaknya. Saat masih berpikir, tiba-tiba Sekar merasa ada sesuatu yang diletakkan di tangannya. Dia menunduk. Tampak kain batik sudah ada di tangannya. Dia pun semakin ragu, bingung dengan keputusan apa yang akan diambil. Khawatir dan takut saja jika tidak bisa melakukan. Ibumu akan khawatir jika kamu tidak ada di kamar, ucap nenek itu. Kemudian beliau beranjak dan duduk kembali di dekat pawon. Waktu Sekar tidak banyak. Ucapan si nenek memang benar. Jika tidak segera pulang dan sang ibu membuka pintu kamar, tetapi tidak didapati dia ada, bagaimana jadinya? Gadis itu semakin gelisah, mengingat hari juga semakin malam dan dia harus pulang melewati hutan. Iya Mbah, saya siap, kata Sekar pada akhirnya, meski sebenarnya dia terpaksa mengatakannya. Nenek itu tidak menjawab. Beliau kemudian berdiri setelah membuka dan menutup-nutup periuk. Mungkin sedang memeriksa air di dalamnya. Lalu si nenek melangkah ke sebuah meja kecil yang ditaruh sesajen. Beliau mengambil petromak di sudut ruangan. Ganti bajumu, ucap si nenek sambil tangannya memegang knop pintu yang dibuat dari sebuah paku besar yang ditancapkan di pinggir, tepatnya di tengah-tengah daun pintu. Mbah akan kesini lagi, jaga apinya agar tidak mati, nenek itu berucap kembali. Lalu pintu pun dibuka. Sekarang hanya ada Sekar sendirian di rumah si nenek yang agak gelap. Dia menoleh kiri kanan, tampak benda-benda di sekitar begitu menyeramkan untuk dilihat berlama-lama. Aroma bunga bercampur dengan sebuah minyak khusus itu begitu menyengat dan membuat ruangan menjadi mistis dan mencekam. Sekar berada di pinggiran sungai yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah si nenek. Dia hanya mengenakan selembar kain batik yang melilit di tubuhnya. Silir angin malam. Dia usahakan menahannya sebisa mungkin. Dalam gelap, si nenek mulai menyalakan 2 buah lilin untuk menerangi sekitar. 1 lilin diletakkan di atas sebuah batu besar yang ada di belakang Sekar. 1 lagi berada di dekat pohon. Awalnya Sekar ragu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Alhasil dia akhirnya menurut dan mau disuruh oleh si nenek. Gadis itu hanya terdiam, mengangguk ketika disuruh melakukan sesuatu. Malam itu akan menjadi malam paling tidak bisa dilupakan. Kamu berlutut di pinggiran sungai. Ini kamu pegang dan arahkan ke wajahmu, perintah si nenek sambil mengangsur sebuah cermin berbentuk kotak yang cukup besar kepada Sekar.
Sekar menurut. Dia pun mulai berlutut secara perlahan. Kedua tangannya diangkat sampai sebatas dada, lalu cermin itu dipegang kedua sisinya. Entah apa yang akan dilakukan si nenek, Sekar hanya bisa pasrah, berharap semua akan baik-baik saja. Si nenek mengambil tempurung kelapa yang berbentuk mangkuk di dekat sebuah pohon. Lalu beliau mengambil beraneka warna bunga dari dalam tempurung itu. Kemudian bunga-bunga yang berada dalam genggaman si nenek ditaburkan dari atas kepala Sekar. Gadis itu masih terdiam. Dia hanya mendengar ucapan si nenek yang entah sedang mengatakan apa. Sekar menyaksikan sendiri si nenek menaburkan bunga dari pantulan cermin. Meskipun gelap, dia masih dapat melihat sekitar karena tertolong oleh dua lilin itu. Akan tetapi hatinya masih tidak karuan saat bersama dengan si nenek di hutan yang jauh dari pemukiman. Meskipun sudah membuang pikiran negatif jauh-jauh, tetap saja acap kali ada rasa khawatir terhadap dirinya. Bersimpulah, lalu tutup matamu. Jangan memikirkan sesuatu yang buruk. Tenangkan pikiran, ucap si nenek lagi. Sekar menurut. Dia mulai bersimpu sambil memegang cermin. Kemudian pikirannya berusaha diajak tenang agar bisa rileks, meski terkadang masih terlintas sesuatu dalam otaknya. Untungnya aliran sungai di hadapan bisa sedikit menenangkan pikiran. Meskipun tubuhnya terkena hawa sejuk dari silir angin yang datang, sebisa mungkin ditahan. Sekarang si nenek menaburkan sisa-sisa bunga yang ada di tempurung kelapa ke dalam sebuah kendi di samping Sekar bersimpu. Kemudian nenek itu mengambil gayung yang sama-sama terbuat dari tempurung kelapa, lalu mengaduk-aduk bunga di dalam kendi sambil merapal mantra. 30 detik kemudian si nenek mengambil segayung air bercampur bunga, lalu salah satu tangannya berada di kepala Sekar. Nenek itu lamat-lamat menyenandungkan lagu Jawa sambil perlahan menyiram air mulai dari atas kepala gadis itu. Saat pertama kali air disiram, Sekar sedikit mengejang karena kaget tiba-tiba tubuhnya terkena air dingin. Dia sempat hampir kehilangan konsentrasi, tetapi kemudian mulai menenangkan diri lagi sambil menahan rasa dingin yang mulai mengisi seluruh tubuhnya saat air sudah melewati pipi hingga bawah kaki. Nenek itu menuangkan sekali lagi air bercampur bunga dari atas kepala Sekar. Lalu perlahan tangannya membasuh wajah gadis itu. Sekar masih terdiam. Dia pasrah dengan apa yang dilakukan oleh si nenek. Akan tetapi tiba-tiba ada yang aneh pada wajah dan sekujur tubuh gadis itu. Sekar merasa hangat saat siraman ketiga. Nenek itu masih menyenandungkan lagu Jawa sambil tetap membasuh semua tubuh Sekar. Beliau dengan telaten membersihkan setiap anggota badan dari gadis itu, mulai dari wajah hingga bagian perut. Tubuh Sekar sudah basah secara keseluruhan. Ada beberapa kelopak bunga yang masih tertinggal di beberapa bagian tubuhnya. Meskipun mandi di malam hari, tetapi dia justru merasakan hangat pada air yang ada di dalam kendi itu, diambil langsung dari sungai. Entahlah, Sekar tidak berani berkata sampai dia disuruh berbicara. Dia hanya bisa merasakan setiap pijatan lembut dari si nenek. 3-4 menit kemudian barulah acara mandi kembang itu selesai. Sekar pun tidak merasakan ada air mengguyur tubuhnya. Dia hanya mendengar langkah dari si nenek yang mungkin sedang berjalan ke suatu tempat. Nenek itu mengambil perapen atau tempat untuk membakar dupa, lalu berjalan kembali menuju Sekar dengan tangan kiri masih memegang gayung. Kemudian gayung itu pun diletakkan ke atas mulut kendi. Tidak lama kemudian si nenek berkomat-kamit sambil mengangkat perapen di depan wajahnya. Nenek itu memutari Sekar hingga akhirnya menceburkan kakinya ke pinggiran sungai. Kemudian beliau menyuruh gadis itu meletakkan cermin di samping kakinya. Lalu si nenek berkomat-kamit lagi sambil mengarahkan perapen ke wajah Sekar. Asap yang dikeluarkan dari dalam perapen, nenek itu tiup hingga mengenai wajah Sekar. Gadis itu terbatuk karena aroma asap yang bercampur kemenyan dan wewangian terhirup olehnya. Akan tetapi dia masih berusaha menahan diri sampai benar-benar selesai. 1 menit berlalu, semua benar-benar selesai. Sekar sudah diperbolehkan membuka mata oleh si nenek. Gadis itu memperhatikan bagian tubuhnya. Dia tercengang saat menatap lengannya yang berubah menjadi putih. Sekar menepuk pelan pipinya. Dia tidak merasakan jerawat yang timbul.
Dia masih belum percaya lalu mengambil cermin di bawah kaki agar bisa melihat pantulan diri. Aneh, tetapi nyata. Tidak ada lagi bekas atau jerawat baru yang muncul. Semua hilang entah kenapa. "Mbah," ucapnya sambil menoleh. Gadis itu masih belum percaya dengan perubahan menakjubkan pada dirinya. Si nenek yang berdiri sambil menyilangkan kedua tangan ke punggung hanya bisa menjawab dengan senyuman. Nenek itu pun mengambil satu buah lilin dan diserahkannya ke Sekar. "Ayo pulang," perintah nenek itu sambil menyerahkan lilin. Sekar meletakkan kembali cermin ke tanah, lalu dia berdiri sambil tangan kanannya memegang lilin yang sudah terbakar hingga setengahnya. Dia pun berjalan ke rumah si nenek lagi sambil sesekali memperhatikan kulit pada tubuhnya yang sudah menjadi putih, meski tidak terlalu terlihat dengan jelas karena hanya disinari oleh cahaya lilin. Dia benar-benar merasa senang dan takjub. Saat berganti baju pun Sekar masih syok, tidak percaya dengan perubahan tiba-tiba pada dirinya. Setelah pulang nanti, dia akan melihat secara jelas di kamar apakah benar-benar putih atau hanya sekedar ilusi. Dia berharap apa yang terjadi bukanlah mimpi. "Terima kasih, Mbah. Saya tidak tahu apa yang Mbah lakukan, tapi saya senang," ucap Sekar kegirangan. Dia masih tidak henti-hentinya menatap lengannya yang tidak lagi kusam. Meskipun hanya dilihat dari cahaya lampu tempel dan lilin, dia yakin apa yang terlihat memang jelas. Wajahnya sudah tidak ada lagi jerawat. Dia juga merasa wangi saat selesai mandi dengan bunga. Dia berpikir, kenapa kakaknya tidak memberitahukan kepada adiknya? Kenapa harus dipendam sendiri? "Ingat syarat yang Mbak ucapkan tadi," ucap si nenek. Lalu tangannya mengambil sesuatu dari dalam kendi di bawah kakinya. Nenek itu menyerahkan sebuah bungkusan yang terbuat dari daun pisang. Sekar disuruh mengambil dan menyimpannya di saku celana agar tidak ketinggalan saat hendak pulang. Gadis itu menurut. Lalu dia memasukkan bungkusan yang kemungkinan berisi bunga dari si nenek di salah satu saku celana panjangnya. "Kamu boleh pulang sekarang," ucap nenek itu lagi sambil menyerahkan senter kepada Sekar. Sekar mengangguk, lalu mengambil senter dari tangan si nenek. Akan tetapi ketika hendak diambil, nenek itu belum melepaskan. "Ingat pesan Mbah, kamu harus bisa bertahan selama 1 bulan. Di malam Senin dan Kamis, jangan lupa mandi kembang saat malam. Pukul 10 hingga 12. Jangan sampai terlewat," ucap si nenek dengan raut wajah yang tampak serius. Sekar mengangguk, lalu berkata, "Kalau boleh saya tahu, bertahan untuk apa, Mbah?" "Nanti kamu akan tahu sendiri," nenek itu menjawab sambil melepaskan genggaman tangannya. "Bu, Mbak Yu udah berangkat ya?" tanya Sekar sembari menuruni anak tangga. Sekar ingin pamer tentang dirinya kepada sang kakak, tetapi saat memeriksa kamar Arum, orang yang dicari sudah tidak ada. Tas dan sepatu pun tidak di tempatnya. Akan tetapi siapa tahu kakaknya masih ada di rumah, sehingga dia menanyakan kepada sang ibu. "Iya, Mbak Yumu udah..." Mata Ibu Liana melotot dan mulutnya sedikit terbuka saat melihat Sekar. "Sekar?" ucap Ibu Liana lagi. Tatapannya masih tertuju kepada sang anak yang sama-sama terdiam seperti dirinya. Ibu Liana terkaget-kaget dengan perubahan pada diri Sekar. Beliau memperhatikan dari atas sampai bawah. Sang anak tampak sangat berbeda. Biasanya Sekar seringkali mengepang rambut, tetapi pagi itu dia membiarkan rambut panjangnya hingga punggungnya terurai. Tidak hanya itu, beliau lebih terkejut lagi saat melihat wajah sang anak yang entah kenapa terlihat bersinar. "Kenapa, Bu? Ibu kok malam melamun?" tanya Sekar sambil menggerakkan telapak tangannya ke arah wajah ibunya. Dia tersenyum, tampak 2 buah lesung pipi yang semakin membuatnya lebih menawan. Ibu Liana kembali tersadar. Beliau beberapa kali mengucek mata sebelum berbicara. "Kamu kok..." ucapan beliau menggantung. Ibu Liana masih tidak percaya jika orang di hadapannya itu adalah sang anak. "Tadi sore Sekar luluran pakai lulur pemutih kulit yang diberikan sama temen. Malamnya minum obat. Kata teman Sekar, obat itu manjur banget, Bu. Langsung berhasil dalam 1 malam saja." Sekar berbohong. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada dirinya.
Bisa syok nanti sang ibu jika tahu dan pasti akan semakin memperpanjang masalah. Entah bagaimana nanti saat Sekar mengatakan tentang si nenek dan ritual kemarin yang dia lakukan, pasti sang ibu akan semakin terkejut. Terlebih ketika sebelum pulang dari rumah si nenek, nenek itu berpesan agar tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Sekarang berharap kebohongannya bisa dipercaya sang ibu. Pantesan ibu sampai kaget lu tadi, ucap Ibu Liana sambil tersenyum. Beliau terlihat percaya dengan kebohongan Sekar. Gimana Bu, tambah cantik apa kagak? Sekar menatap sang ibu sambil tersenyum juga. Tangan Ibu Liana mencubit pelan salah satu pipi Sekar. Lalu beliau menjawab, dari dulu anak-anak ibu sudah cantik. Ibu Liana pun kembali melanjutkan menata rantang kemeja. Pipi Sekar bersemu merah. Baru kali ini dia mendapatkan pujian dari orang lain terhadap dirinya. Ibu Liana memang dari dulu tidak pernah mengatakan apapun tentang bentuk fisik kedua anaknya. Tetapi ucapan beliau tadi membuat Sekar sangat bahagia. Gadis itu pun merasa gemas dengan dirinya sendiri. Lalu dia melanjutkan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Pintu kamar mandi dibuka. Sekar langsung menatap pantulan daripada sebuah cermin berukuran sedang yang terpasang di dinding kamar mandi. Sekar tidak berhenti memuji penampilan dirinya yang sangat berbeda 180 derajat. Dia merasa lebih percaya diri saat nanti berpergian. 1 menit lamanya masih memandangi wajah dari pantulan cermin. Sekar pun segera menyalakan keran air yang terpasang di bak mandi. Dia mencuci wajah tanpa menyadari ada sesosok wanita berbaju penuh darah dengan separuh kulit di wajahnya terkelupas seperti plastik yang sedang dibakar, sedang berdiri membelakanginya di dekat cermin. Sekar tidak sadar tetapi dia merasa seperti ada seseorang yang di belakangnya. Dia pun menutup keran dan segera berbalik sambil membasuh wajahnya dengan kedua tangan. Saat Sekar membuka mata, dia menjerit sambil melangkah mundur ketika melihat sosok itu ada di hadapannya. Namun tiba-tiba sosok itu hilang dari penglihatan beberapa detik kemudian. Deru nafas gadis itu berat. Dia menyapu pandangan untuk mencari sosok mengerikan itu, tetapi memang sudah tidak ada. Ketika merasa ada keanehan terjadi di kamar mandi, dia memutuskan untuk segera pergi tanpa memperdulikan apa yang baru saja dilihat. Seperti sebuah kebiasaan, Sekar terlebih dahulu pergi ke warung untuk membeli sesuatu sebelum menyusul sang ibu ke sawah. Kali ini dia disuruh membeli peralatan mandi seperti sabun, sampo dan pasta gigi. Baru setengah perjalanan, mata para orang seketika tertuju kepada Sekar. Mereka seakan melihat seorang artis atau model cantik sedang berjalan. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya melihat gadis itu dari kejauhan. Orang-orang terdiam. Bahkan terlihat ada seorang bapak tidak sadar kopinya mengalir saat ujung cangkir sudah menyentuh bibir sebab saking herannya dengan Sekar. Gadis itu juga terdiam saat melihat mereka. Sekar tidak peduli. Sekar? Sapa seseorang yang berdiri di dekat sebuah pohon sambil memandangi Sekar. Gadis itu menoleh. Seorang laki-laki bertubuh tinggi dengan model rambut khas anak muda terlihat sedang memperhatikan dirinya. Nama laki-laki berkaus lengan pendek itu adalah Haikal. Pemuda tersebut adalah salah satu incaran para kaum Hawa di desa karena ketampanannya. Baru kali ini dia kembali disapa oleh Haikal. Sebelumnya memang jarang. Iya, jawab Sekar sambil menyibak rambut yang menutupi matanya. Dia tampak malu-malu melihat Haikal yang masih berdiri dan menatap dirinya. Bagaimanapun, pemuda itu memang tampan dan membuat siapa saja akan terpana saat melihatnya. Ada apa ya? Tanya Sekar lagi. Dia hanya memperhatikan Haikal beberapa detik sebelum kemudian menoleh kembali. Lalu dia sedikit menunduk. Haikal menggeleng-geleng. Enggak ada apa-apa, cuma... Pemuda itu memandangi Sekar dari atas sampai bawah. Cuma kamu terlihat berbeda, lebih cantik. Lanjutnya kemudian, Haikal semakin manis dan menawan saat dia menoreh senyum. Sekar tersenyum sambil menunduk saat mendengar ucapan dari Haikal. Dia benar-benar baru kali ini mendengar ada orang yang memuji dirinya. Wajah Sekar yang sudah menjadi lebih putih tampak berubah menjadi kemerahan. Tidak lain karena dia merasa tersanjung dengan pujian yang diberikan padanya. Saya mau ke warung dulu,
ucap Sekar terbata-bata meremas rok yang dia kenakan. Lalu dia pun berjalan meninggalkan Haikal. Haikal justru masih memperhatikan Sekar dari kejauhan. Dia benar-benar terpesona dengan perubahan pada gadis itu, terlebih ketika melihat wajah Sekar yang seakan bersinar. Saat Sekar sudah berbelok, barulah Haikal berpaling dan memutuskan pergi juga. Pagi itu sebelum berangkat menyusul sang ibu di sawah, Sekar sudah terlebih dahulu menyapu lantai dan menjemur baju. Tali rafia yang putus kemarin juga sudah diganti, sehingga bisa muat lebih banyak pakaian. Sekar yang saat itu sedang mengenakan caping merasa ada sesuatu yang di belakangnya. Dia merasa ada seseorang tengah memperhatikan dirinya. Perlahan dia menoleh, tetapi tidak ada apapun di belakang kecuali barang-barang yang memang sudah ada sejak dulu di dapur. Apa yang dirasa Sekar memang benar. Dia baru saja ditampakkan oleh sosok perempuan yang pernah datang di kamar mandi, tetapi hanya sekilas menampakkan diri. Sekar menutup pintu, lalu melihat-lihat sekitar dapur setelah meletakkan caping ke meja dapur. Mungkin saja memang ada sesuatu yang akan dia lihat. Akan tetapi tidak ada keanehan terjadi. Semua masih sama. Ketika membuka kamar mandi pun di sana juga tidak ada apa-apa, kecuali terdengar keran air yang belum tertutup sempurna sehingga terus-menerus menetes. Ketika dia menunduk untuk membenarkan keran air, sosok itu kembali muncul dari belakang. Setengah wajah yang terkelupas dan setengahnya lagi tertutup oleh rambut panjangnya, sedang memperhatikan Sekar. Akan tetapi, lagi-lagi sosok tersebut hilang saat Sekar berdiri tegap. Sekar sekilas memandangi kamar mandi sekali lagi. Baru dia keluar ketika tidak ada apa-apa di sana. Dia kembali mengambil caping, lalu berjalan ke pintu dapur. Dia berharap saat di sawah nanti tidak terlalu panas agar kulitnya tidak gosong terkena sinar matahari terlalu lama. Bagaimanapun, Sekar masih belum rela jika fisik luarnya kembali seperti dulu saat terlalu lama berpanas-panasan. "Ibu, kenapa belum istirahat? Kagak perlu nungguin Sekar nyuci piring juga," ucap Sekar sambil melihat ibunya yang tengah duduk menghadap pintu halaman belakang. Ibu Liana tidak menjawab. Beliau bahkan mungkin tidak mendengar ucapan Sekar. Wanita berambut panjang dan bergelombang itu hanya terdiam dan melamun dengan tatapan kosong. "Bu, ibu lagi mikirin apa?" Sekar menutup keran wastafel. Dia hendak berjalan ke ibunya. Ibu Liana masih bergeming. Tatapannya kosong, entah sedang memikirkan apa. Sekar menjadi bingung dengan sang ibu yang justru melamun padahal tidak biasanya begitu. Dia mengira wanita di hadapannya itu mungkin saja sedang memikirkan sesuatu hal yang berat sehingga terlalu larut dalam pikirannya. "Bu," Sekar memanggil kembali. Kali ini dia agak sedikit menaikkan nada bicaranya. "Iya, kenapa?" Sekar menoleh ke pintu dapur. Dia terkejut saat melihat ibunya sedang berdiri di ambang pintu. Kemudian dia menoleh ke meja dapur lagi. Sosok wanita yang pertama disapa masih duduk di sana dan masih bergeming. Lalu yang di pintu itu siapa? Sekar beberapa kali bolak-balik menoleh untuk memastikan. "Kamu kenapa?" tanya wanita yang ada di ambang pintu. Kedua alis beliau bertaut. Wanita itu tampak kebingungan dengan sikap aneh Sekar. Sekar kembali menoleh ke pintu dapur. Wanita di sana sedang berjalan mengarah kepadanya. Saat gadis itu menoleh lagi ke meja, orang yang sedang duduk tiba-tiba menghilang. "Sekar, kamu kenapa? Kayak orang lagi kebingungan," tanya wanita itu lagi. Ekspresi wajahnya semakin kebingungan. "Ibu." Kedua mata Sekar fokus ke wanita berdaster yang entah itu ibunya atau bukan. Wanita itu menepuk pundak Sekar, lalu beliau berkata setelah menoleh kanan kiri, "Kamu kenapa? Habis lihat apa?" Sekar mengembuskan nafas kasar, lalu salah satu tangannya memegang keningnya. Dia percaya bahwa wanita yang ada di hadapannya memanglah ibunya. Entahlah, dia hanya menduga-duga saja dan berharap memang benar. "Kamu kenapa?" tanya wanita itu kembali. Tadi aku lihat ibu sedang duduk di sana, terus tiba-tiba ibu malah muncul dari pintu." Sekar berusaha menjawab sebisanya. Dia masih shock dengan apa yang baru saja dilihat. Wajahnya pun masih terlihat tegang. "Jangan ngarang kamu, ibu dari tadi lagi nonton TV, kesini mau bikin kopi," jawab wanita itu yang kini sudah jelas-jelas adalah Ibu Liana. Tapi
Sekar menunjuk ke kursi tempat ibunya tadi duduk sambil mengamati pintu belakang rumah. Ibu Liana mengelus-ngelus pundak sang anak, lalu merapikan rambut Sekar. Kemudian beliau berkata, "Sudah, kamu hanya kecapean saja. Istirahat saja kamu, biar ibu yang nerusin." Sekar menurut. Dia pun mengambil lap piring untuk membersihkan tangannya yang masih basah sebelum ke kamar. Dia mulai melangkah, tetapi kedua matanya sesekali menatap ke kursi yang beberapa saat lalu diduduki oleh sang ibu. Sekar terbangun menjelang pukul 10:30 malam. Dia tidak sadar jika tadi ketiduran saat masih memikirkan tentang kejadian di dapur. Sekar menoleh ke jam weker di nakas. Seketika dia teringat jika malam itu harus melakukan mandi kembang. Dia bersyukur tiba-tiba bangun sebelum pukul 12 malam dan bisa melakukan perintah dari si nenek. Jika terlelap sampai pagi, entah nanti apa yang akan terjadi. Sekar bergegas ke kamar mandi setelah mengambil bungkusan di dalam laci yang 2 hari lalu diberikan oleh si nenek. Dia perlahan menuruni anak tangga sambil berharap sang ibu sudah terlelap agar nanti tetap aman mandinya. Suasana saat itu hening dan gelap. Hanya ada 2 lampu yang dibiarkan masih menyala, yaitu di dapur dan kamar mandi. Dia berjalan dengan hati-hati agar tidak membangunkan sang ibu yang sedang tertidur. Saat menoleh ke meja depan TV, dia melihat ada beberapa potong kue yang diletakkan di piring. Mungkin Arum yang beli dan makan bersama dengan ibunya. Terlihat ada 2 buah gelas di sisi piring. Sekar mengabaikan sisa kue bolu itu. Dia lebih memilih melanjutkan ke kamar mandi. Saat sudah sampai tujuan, gadis itu perlahan membuka pintu kamar mandi, berusaha agar tidak menciptakan bunyi gesek dari engsel pintu. Dia menutup pintu dengan hati-hati, lalu meletakkan bungkusan ketumpukan baju yang dimasukkan jadi satu dalam keranjang pakaian. Tidak perlu waktu lama, Sekar bergegas melucuti pakaian dan menggantinya dengan melilitkan handuk di badan. 1 ember yang sudah terisi dengan air, kemudian dia taburkan berbagai macam kembang dari dalam bungkusan. Setelah itu diaduk-aduk dengan gayung agar tidak terlalu menggumpal. Kira-kira dirasa cukup, barulah gadis itu melepaskan handuk dan langsung berjongkok. Namun, sebelum mengguyur tubuhnya, Sekar merapal mantra yang kemarin diucapkan oleh si nenek sebelum dia pulang. Dia masih berjongkok, lalu menyatukan kedua telapak tangannya dan diangkat hingga sebatas kepala. Mantra sudah dirapalkan, barulah dia menciduk air dari dalam ember. Seketika, tubuh gadis itu menggigil saat air bercampur bunga mulai mengalir dari kepala dan menjalar ke seluruh tubuh. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap bertahan sampai selesai dan tidak tersisa lagi. 3 menit berlalu barulah acara mandi kembang selesai. Namun Sekar tidak langsung mengambil handuk. Dia terlebih dahulu menyiram sisa-sisa bunga yang menempel di lantai kamar mandi dan yang ada pada dirinya dengan menggunakan air biasa. Saat dirasa tidak ada lagi bekas kelopak bunga, entah itu di lantai atau tubuhnya, barulah Sekar membuka pintu setelah melilitkan tubuh dengan handuk. Akan tetapi tiba-tiba Kenop bergerak-gerak sendiri. "Siapa di dalam? Ibu ya?" tanya Arum dengan tangan masih menggerak-gerakkan Kenop. Sekar gelagapan saat tahu ada kakaknya di balik pintu. Entah bagaimana nanti jika sang kakak tahu jika dirinya baru saja mandi malam. Pasti akan ditanyai dengan banyak hal. Meskipun Arum dan Sekar sama-sama melakukan mandi kembang, tetapi mereka disuruh untuk tidak saling memberitahu oleh si nenek. Semua harus rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu meski dari kalangan keluarga sendiri. Cukup Sekar dan nenek itu yang tahu tentang Arum. Tetapi Arum tidak tahu jika adiknya melakukan hal yang sama. Aku mbak," Sekar menjawab panik. Dia buru-buru mengganti pakaian sebelum kakaknya semakin curiga. "Buruan, Mbak Ayu mau buang air," jawab Arum. "Iya mbak, tunggu sebentar." Kenop sudah tidak bergerak, tetapi Arum masih berdiri di balik pintu. Sekar semakin bingung bagaimana caranya agar tidak ketahuan sang kakak. Jika dia keluar dengan kondisi rambut masih basah, pasti kakaknya akan menaruh curiga. Dia takut dengan perintah si nenek yang tidak boleh mengatakan apa-apa mengenai dirinya dan ritual kemarin. Khawatir saja akan terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Sekar masih berada di dalam kamar mandi dan dia tengah buru-buru mengeringkan rambutnya dengan handuk setelah selesai berganti pakaian.
Akan tetapi tiba-tiba terdengar langkah dari luar yang lama-kelamaan semakin menjauh. Dia berpikir sang kakak akan pergi. "Mbak," suara Sekar lirih saat memanggil sang kakak. Tidak ada jawaban, akan tetapi Sekar masih belum yakin jika kakaknya sudah pergi. Dia pun kembali memanggil sang kakak, tetapi lagi-lagi tidak terdengar ada sebuah jawaban. Sekar terdiam sambil fokus menatap Knop. Dia tengah memutuskan sesuatu, apakah akan memberanikan diri membuka pintu atau masih berada di kamar mandi lebih lama lagi. Setelah berpikir cukup lama, dia memutuskan sedikit membuka pintu itu. "Mbak," ucap Sekar dengan teramat pelan sambil sedikit membuka pintu. Dari balik celah pintu, bola matanya bergulir menatap sekitar. Pintu semakin dibuka kian lebar. Sekar masih awas menatap ke depan. Barulah ketika yakin Arum tidak ada di dapur, dia berani keluar dari kamar mandi. Dengan cepat gadis itu berjalan menuju tangga. "Mbak sudah," ucap Sekar sebelum menaiki anak tangga, ketika melihat pintu kamar milik Arum yang berdekatan dengan kamar Ibu Liana terbuka. Sekar seketika mempercepat langkahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.